Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang, tetap semangat dan sukses selalu. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Fajar Pamuji sebagai guru kalian, sebagai kakak kalian gitu ya, sebagai teman kalian untuk belajar bersama tentang dasar-dasar pemeliharaan ternak. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang peralatannya. Setelah minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, minggu kemarin kita membahas tentang kandangnya. Kali ini teman-teman, saya harapkan bisa mengetahui, paham tentang apa saja peralatannya dan seperti apa dan berapa standarnya untuk kandang open house. Kali ini kita akan membahas tentang open house. Seperti gambar di samping saya, ini ukuran kandang untuk open house minimal yang digunakan untuk 1000 ekor saja. 1000 ekor dengan panjang dan lebar sekian dan tingginya 2 meter seperti gambar di samping saya. Kemudian kepadatan seperti yang saya sampaikan kemarin adalah 8-10 ekor per meter persegi, dan di sini yang digunakan adalah 10 ekor per meter persegi, dan itu memang sudah maksimum standar yang digunakan. Kemudian jumlah peralatannya untuk tempat pakan di sini adalah baby chick yang digunakan adalah 33 buah dengan perbandingan 1:50 ekor. Satu tempat baby chick seperti pada gambar tadi memuat untuk 50 ekor ayam kecil. Kemudian tempat pakan besar yang diperlukan adalah 25 buah. Tempat ayam besar bukan seperti di gambar di samping, tetapi berwarna kuning semua, nanti ada gambarnya di video. Kemudian tempat minum otomatis diperlukan itu 17 buah dengan perbandingan 1:60 ekor ayam. Tempat minum otomatis ini berwarna merah. Nah, di situ otomatisnya adalah ketika airnya habis maka otomatis mengisi seperti itu, menggunakan prinsip gravitasi. Kemudian tempat minum manual ini yang biasanya berwarna putih, kemudian bawahnya berwarna merah. Dan ini ada 2 jenis. Pertama adalah 3 liter, yang kedua adalah 5 liter. Yang 3 liter kapasitasnya adalah 1:15 ekor, yang 5 liter kapasitasnya adalah 1:20 ekor. Jadi tidak terlalu banyak, tidak seperti tempat minum otomatis atau TMAO yang kita sebut TMAO. Tempat minum ayam otomatis seperti itu yang berwarna merah, itu kita sebut TMAO. Kemudian untuk ya seperti gambar di samping saya, ini adalah tempat minum otomatis yang berwarna merah, kemudian yang berwarna kuning adalah tempat pakan ayam besar seperti itu. Kemudian ketika menggunakan pemanas di umur 1 minggu sampai 2 minggu, yang digunakan adalah 1 pemanas gasolek. Ini bentuknya gasolek seperti pada gambar nanti. Gasolek ini menggunakan gas LPG yang dibutuhkan minimum 1:1000. Itu maksimal kapasitas 1 gasolek adalah 1000 ekor ayam kecil ataupun DOCD, old chick, ayam umur sehari seperti itu. Itu adalah kapasitas maksimumnya gitu. Kemudian ada yang lain, yaitu tirainya yang kita gunakan adalah dinaik turunkan seperti itu. Kemudian ada skam di sini. Skam sebenarnya bukan termasuk alat, tapi tidak apa-apa kita bahas di sini ya sebagai tambahan saja. Skam ini yang digunakan standarnya adalah 50 sak ataupun 50 sekam atau 50 karung per 1000 ekor ayam yang dipelihara, ayam broiler. Kemudian pakannya tidak perlu, karena pakan ini memang standarnya sudah ada, dan semakin besar ayam maka semakin banyak makannya, semakin banyak jumlah pakan yang harus disediakan, dan semakin tua umurnya maka semakin efektif. Tidak selalu seperti itu, tapi di umur 35, sekitar 34, 35, 33 itu adalah pertumbuhan yang efektif seperti itu, sehingga panen itu sekitar 35 ke atas seperti itu di umur 5 minggu. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama,
adalah kondisi kandang di mana ini open house, maka diperlukan kipas. Seperti teman-teman tadi lihat gambar di samping, ada beberapa kali munculnya kipas. Kenapa? Karena kita lihat ayamnya terlihat memang kepanasan seperti itu. Kenapa? Walaupun sebenarnya di sini sudah sangat renggang seperti itu teman-teman. Tapi tetap saja karena di sini iklimnya adalah tropis dan ayam terlihat kepanasan seperti pada gambar di samping dengan mulut nafasnya sangat cepat gitu ya. Ngos-ngosan mungkin seperti ketika kita sudah berlari-lari gitu loh. Itu ngos-ngosan yang bahasa ilmiah di sini di peternakan adalah panting seperti itu. Itu adalah tanda dari kepanasan. Dan ketika sudah over, maka di situ akan terjadilah heat stress. Kemudian ayam akan mati seperti itu. Kemudian ada lagi yang perlu diperhatikan seperti dari gambar di samping, ada sesuatu yang tidak benar di situ, yaitu tinggi tempat minum tidak sama dan itu tidak merata. Dan saya rasa harusnya tinggi tempat minum adalah setinggi mata ayam. Karena apa? Karena di situ adalah tempat paling ideal, tinggi paling ideal untuk ayam minum seperti itu. Tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas, dan ayam akan nyaman. Kemudian ada lagi tirai yang digunakan. Di situ harusnya adalah tirainya dibukanya dari atas ke bawah gitu, bukan dari bawah ke atas gitu. Jadi dari atas diturunkan ke bawah. Dan standar dari penurunan tirai ini harusnya adalah satu minggu, di atas 1 minggu dibuka 1/4, kemudian di atas 2 minggu artinya setelah 14 hari maka sampai dengan 21 hari maka dibuka setengahnya, kemudian setelah 21 hari sampai 28 hari dibuka 3/4 dan sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan ini tidak saklek teman-teman, ketika ini adalah standar saja gitu loh, standar yang tidak mutlak harus digunakan. Karena apa? Karena harus sesuai dengan kondisi kandang di tempat tersebut. Ketika ayam memang kepanasan maka dibuka, ketika kedinginan maka ditutup, seperti itu prinsipnya, seperti itu. Dan itulah ada satu lagi, yaitu ada beberapa, kita lihat ada pemandangan yang tidak terlalu bagus, yaitu karung-karung yang ada di dalam kandang digantung seperti itu, sebenarnya tidak bagus gitu teman-teman. Maka itu harusnya dirapikan, digulung mungkin per 10 dan sebagainya, dirapihkan di gudang seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari saya untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari Ujung Kandang dan tetap semangat dan sukses selalu.